karena buat gue Indonesian Movie Award itu fokus memberikan apresiasi terhadap seni peran gitu. Karena kefokusan ini buat gue ini perlu didukung karena dia khas, dia akan memberikan kontribusi yang bisa fokus membuat orang-orang dalam industri perfilman lebih semangat dan juga mungkin insya Allah membuat sebuah ukuran gitu loh, bukan hanya dari masyarakat tapi juga dari tim juri, karena yang menarik di Indonesian Movie Award ini ada 2 macam. Kalau karakter filmnya lebih variatif lagi dari yang kemarin. Contohnya banyak film-film omnibus yang sudah masuk ke sini gitu. Itu juga salah satu alternatif. Dan ceritanya juga sedikit banyak yang punya tanggung jawab yang besar gitu. Variasi filmnya ya, sehingga akhirnya membuka tema film. Ada beberapa thriller, sehingga akhirnya ada action gitu, dan akhirnya membuka kemungkinan acting baru dibandingin yang tahun yang lalu gitu. Kita bisa ngelihat ada villain gitu ya, ada karakter penjahat gitu yang keren banget gitu, dan itu membedakan itu kayaknya sepertinya yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kita pasti mengejar kualitas acting, tapi tetap makanya akhirnya kita pegang adalah selalu mencari seni peran yang paling tepat gitu ya, yang memberikan kontribusi lebih, termasuk juga kontribusi terhadap dunia acting itu sendiri gitu, mana yang lebih memberikan kontribusi yang paling pas. Semua ya rata-rata diperdebatkan sampai mengekspresikan perannya itu selalu jadi perdebatan gitu. Enggak, yang ini. Kita lihat deh ini gitu, latar belakangnya. Tuh kan latar belakangnya harusnya begini, yang dia lakukan ternyata nggak begitu gitu. Jadi banyak sekali yang unsur logika yang diperdebatkan. Ada aktor-aktor atau aktris yang memiliki jumlah nilai yang sama. Baru nanti ada perdebatan, tapi sejauh ini sih sedikit sekali lah perdebatan itu ada. Kalaupun ada, hanya mengenai kesamaan nilai aja. Sebetulnya kan tergantung filmnya. Biasanya nih ada film yang bagus, kemudian dia berhasil dari sisi artistik, dari sisi estetis, tapi juga dari sisi komersil. Nah, kemudian ada film yang hanya berhasil dari sisi estetik aja, tapi kemudian ternyata di pasar tidak terlalu laku. Nah, itu biasanya kemudian penonton tidak akan terlalu kenal karena dia belum nonton. Jadi saya kira ya ada bagusnya, karena ini kan diadakan oleh TV. Itu dinamisnya, buat gue justru malah mungkin ini bisa menjadi barometer untuk melihat apresiasi penonton. Itu menjadi bukan masalah kelebihan atau kekurangan atau bumerang, tapi itu adalah kemungkinan untuk terjadi diskusinya antara industri dengan publiknya. Itu menurut gue. Pemirsa boleh berbeda ketika dia mempunyai fans yang menurut kita dia bermain bagus. Jika ada perbedaan antara pilihan juri yang disebut film terbaik, kemudian juga masyarakat penonton memilih film favoritnya yang berbeda juga, itu menurut saya sah-sah aja. Nah, kalau mereka punya waktu lagi masyarakat untuk mencermati film-film yang kami tawarkan itu melalui DVD dan lain sebagainya, atau yang sudah ditayangkan televisi, artinya mereka juga akan melihat dari daftar yang kami tawarkan 10 film terbaik itu, mereka juga akan mulai mengapresiasi film-film yang kurang populer untuk kemudian mereka favoriti gitu.